Oke, sebelum kita mulai, kita awali dulu dengan baca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kamu share screen ya. Oke, sudah terlihat ya. Udah, Kak. Oke, sekarang kita bertemu di pertemuan pertama, pengetahuan kuantitatif. Berarti kan pengetahuan kuantitatif itu termasuknya masih di TPS ya. Nah, kita mulai dengan soal yang pertama nih. Coba adik-adik lihat. Mau ditarik dulu di sini ada Kiran. Oke, lihat di sini. Di soalnya, jika 4 dibagi setengah sama dengan akar T. Nilai T sama dengan berapa? Jadi kita uraikan ya. Kita uraikan di sini. 4 dibagi setengah sama dengan akar T. Kalau dibagi pecahan, itu artinya kita bisa ubah jadi 4 Perkalian dikali, 2. dibalik ya. 2/1 atau 2 sama dengan, nah T, kalau akar T itu sama dengan apa? Sama dengan T pangkat Per 2. Oh iya, sama pangkat sama. 1/2. Ingat ya, akar T itu pangkat 1/2. T sama dengan kayak pangkat 1/2. Kalau misalnya T-nya ini akar 3, berarti ini jadi sama kayak apa? T Satu per pangkat tiga 1/3. Nah, itu kalau misalnya akarnya akar pangkat 3. Nah, sekarang yang ini akarnya akar pangkat 2 ya. Berarti bisa kita rubah menjadi T pangkat setengah. Oke, berarti 4 kali 2/1 atau 4 kali 2 itu hasilnya berarti 8 kan? 8 sama dengan T pangkat setengah. Nah, supaya ini enggak jadi pangkat setengah, berarti harus dikali berapa? 2. Eh, Dikali 2. ya. Betul ya? Harus dikali 2, tapi berlaku juga dengan sisi yang kirinya. Di 8 juga harus kita pangkatkan dengan 2. Jadi yang ini kita kalikan dengan 2, jadi pangkatnya nanti akan jadi T pangkat 1 aja ya. Berarti yang ini juga harus kita kuadratkan. Maka di sini 8 kuadrat itu hasilnya berapa? 64. 64. 8/8, 64. Maka yang ini adalah setengah kali 2 ya. Berlaku sifatnya di perpangkatan. Jadi setengah kali 2 berarti dia adalah 1. Maka di sini hasilnya tinggal T aja. Maka ketemu ya hasilnya. T itu sama dengan 64. Jawabannya berarti yang D. Masih mudah ya ini. Bisa dipahami ya. Ada yang mau ditanyakan nggak? Insya Allah aman, Kak. Aman. Asma aman? Aman, Kak. Oke. Ini masih relatif mudah ya. Kita lanjut ke soal selanjutnya nih. Nah, di sini ada grafik fungsi fx. Oke. Titik T itu 2,17. Kalau di suatu titik ada 2,17 atau 2, berapa itu mewakili sumbu apa dan sumbu apa? Berarti di sini Dan mau ya. X, Y ya. Nah, berarti si 2 ini mewakili X, si 17 ini mewakili Y. Terus terletak pada grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat min rx tambah 33. Ditanyakannya apa? Nilai R. R di sini itu berapa? Nah, karena di grafik fungsi fx itu sama Ya. kayak y. Maka di sini berlaku gimana nih? Kita ganti. Bisa kita ganti juga berarti y sama dengan x kuadrat min rx plus 33. Ya. Baru kita masukkan angkanya. X-nya 2, Y-nya 17. Maka di sini jadi 17 sama dengan X-nya kita ganti dengan 2. Berarti 2 kuadrat min R kali 2 ditambah 33 ya.
17 sama dengan 2. 2 kuadrat itu berarti 4. Min R kali 2 menjadi Dua min, R. min 2R. Tambah 33. Terus di sini berarti 17. Ini kita biarkan si 2R-nya sendiri ya di sisi kanan. Berarti di sini 17. Yang 4-nya di sini jadi min 4. Yang 33-nya di sini jadi min 33 ya. Sama dengan min 2R. 17 kurangi 4 kurangi 33 itu jadi berapa? 20. Min 20. 20. Min 20. Asma sama? Iya, Kak. Oke. Bentar di sini. 20 bagi min 2 itu jadi berapa? Berarti kalau misalnya ini min 20 sama dengan min 2R ya. Maka R-nya adalah min 20 bagi min 2 ya. Hasilnya berarti 10. harusnya 10 ya. Oke, sebentar kamu dicek lagi. Tapi operasi kita udah betul ya? Iya, Kak. Udah ya. Berarti harusnya memang 10 ya. Kalau misalnya ini kan udah betul ya, urutan untuk kita menghitungnya itu dari ini 17 kurangi 4 berarti kan 13 ya. 13 kurangi 33. Benar, min 20. Berarti kita sepakati aja ya, jawabannya adalah harusnya min hasilnya harusnya 10 gitu. Oke, masih aman ya semuanya di sini udah bergabung Kirana juga dan Ataya nih. Kirana dan Ataya kalau bisa on cam boleh on cam ya. Oke. Yang ini jelas ya, berarti kita sepakati ini harusnya jawabannya adalah 10 karena kita udah cek juga operasi yang kita hitung itu sudah betul. Oke. Next ya, soal selanjutnya nih. Nah, di sini kita diminta untuk apa nih? Banyaknya persegi pada bangun datar di samping ini. Persegi. Syarat persegi itu berarti semua sisinya harus sama ya. Bukan persegi panjang di sini persegi. Clue-nya di sini harus fokus dulu ke persegi yang besar, terus baru hitung persegi yang kecil. Persegi besarnya berapa? Persegi kecilnya berapa? Persegi besar berarti yang mana aja nih? Ini ya, satu nih. Mana lagi? Ini bisa ya, dua. Mana lagi? Ini tiga. Mana lagi? 4. Yang Empat. di Dan tengah. ini ya. Nah, berarti persegi besarnya ada 4. Sekarang persegi kecilnya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan ya. Maka persegi kecilnya ada 8. Sehingga jumlah perseginya seluruhnya ada berapa? 8 tambah 4, 12. 12. Jumlah perseginya ada 12. Maka jawabannya adalah yang C. Temu deh jawaban soal yang ini. Jadi fokus dulu di persegi yang besar, baru nanti kita berpindah ke persegi yang kecil. Maka ketemu deh jumlah perseginya adalah 12. Oke, kita lanjut ya.
ke nomor selanjutnya nih. Oke, di sini untuk setiap bilangan bulat X didefinisikan. Jadi si bilangan bulat X ini ada beberapa definisi nih, ada 3. Kalau X-nya ganjil, dia itu berlaku X plus 3 per X min 2. Kalau X-nya genap tak negatif, jadi dia tuh berlakunya X kuadrat plus 2 per 2. Oke? Terus, kalau jika X-nya genap negatif, berlakunya 2X kuadrat plus 1. Kalau jika X genap tak negatif itu berarti angkanya dari berapa nih? Si X-nya itu harus lebih dari sama dengan 0 ya. Jadi harus lebih dari sama dengan 0. Itu X genap tak negatif. Terus kalau X genap negatif itu berarti si X-nya itu kurang dari 0. Setelah itu, di sini yang diminta adalah apa? Nilai dalam kurung, tanda kurung gitu ya, 1 min 2 ini. Berarti kita cari dulu nilai apa? Cari dulu nilai 2 ini. 2 ini, dalam kurung 2 ini berapa? Step pertama, cari dulu si 2 ini berapa. Sekarang, 2 itu adalah genapkah atau ganjil? Genap. Genap. Betul. Step 1 dulu ya. Step 1 cari 2. Karena 2 itu genap, maka berlakunya aturan yang 1, 2 atau 3? Yang Dua. kedua. Betul. Berarti kita fokusnya hitungnya di sini. Yang X kuadrat plus 2 dibagi 2. Maka di sini dalam kurung 2 berlaku tadi X kuadrat plus 2 per 2. Kita ganti berarti ya. Ganti si X-nya dengan 2. Berarti sama dengan 2 kuadrat tambah 2 per 2. Artinya 4 tambah 2, 6 bagi 2 sama dengan 3. Terus step selanjutnya kita cari nilai. Step 2 kita cari nilai ini. 1 min dalam kurung tadi 2. Kita udah tahu kalau ini berarti artinya adalah 1 min dalam kurung 2 ini tadi itu artinya tadi apa ini? 3. Berarti ini 1 kurangi 3. 1 kurangi 3 hasilnya adalah min 2. Belum selesai di sini. Kita ada step yang ketiga. Mencari nilai dalam kurung min 2 itu sama dengan berapa? Sekarang kalian tentukan kalau min 2 itu artinya dia itu negatif kan? Dia itu negatif. Ganjil atau genap? Genap. Berarti masuknya ke aturan yang mana? Ke yang ketiga. Berarti kita hitung min 2 dengan aturan yang ketiga. Yaitu aturan yang ketiga itu adalah tadi itu 2X pangkat 2 tambah 1. Kita ganti X-nya dengan min 2. Berarti 2 dikali min 2 kuadrat tambah 1. Kalau min 2 kuadrat itu artinya berapa? Min 2 kuadrat artinya min 2 kali min 2. Berarti positif ya? Berarti hasilnya berapa? 4. Berarti 2 kali 4 ditambah sah. Hasilnya 2 kali 4, 8. Tambah 1. Maka hasilnya 9. Maka jawaban untuk soal ini adalah 9. Apa ya?
Disuruh mama masuk jadi masuk. Oke, Ata ya. Tapi tetap disimak ya. Kita lanjut ya. Yang ini ada pertanyaan. Aman, Kak. Oke, kita lanjut. Supaya gak terlalu malam ya. Kita lanjut ke soal selanjutnya nih. Ketemu lagi sama soal grafik fungsi. Di sini, grafik fungsi fx sama dengan 2x kuadrat min 1, 2x kuadrat min x min 1, dan gx adalah x kuadrat min 3x tambah 7 berpotongan di dua titik berbeda, yaitu K, A, B, dan L, C, D dengan garis M melalui kedua titik tersebut. Jika garis Y sama dengan PX tambah Q, tegak lurus pada garis M dan melalui titik 1,1. Nilai P plus Q. Bentar, sebenarnya ada soal sebelumnya. Biar nyambung, bentar ya. Keskip deh kayaknya. Ayo, udahlah. Kita fokus di sini dulu aja. Berarti di sini kita harus cari tahu dulu apa? Cari tahu dulu nilai titik K, A, B-nya berapa, dan C, D-nya berapa. Baru nanti kita bisa mengerjakan yang tegak lurusnya. Oke, di sini karena si grafik ini itu melalui dua titik ya. Dua titik, yaitu K dan L. Berarti titiknya berarti kan sama ya. Berarti kalau titiknya sama, nilai X-nya itu juga sama, dan Y-nya juga sama. Maka kalau di kasus ini berlaku, Y itu sama dengan Fx kan? Dan Y juga itu sama dengan Gx. Maka di sini berlaku nih, Fx itu sama dengan Gx. Maka selanjutnya, setelah itu kita akan ganti Fx dan Gx-nya dengan sesuai yang ada di soal ini. Si Fx-nya adalah 2x kuadrat min x min 1 sama dengan x kuadrat min 3x plus 7. Berarti di sini kita operasikan yang variabelnya sama. 2x dan 2x kuadrat dengan x kuadrat. Berarti 2x kuadrat dikurangi dengan x kuadrat ya. Kemudian yang variabelnya x dengan x lagi. Berarti min x plus 3x ya. Jadi supaya lurus. Bentar. Udahlah. Supaya agak lurus. Min 3x plus 3x. Terus min 1. Min 7 ya. Sama dengan 0. 2x kuadrat min x kuadrat berarti hasilnya berapa? X kuadrat. Min x tambah 3x hasilnya 2. 2x Tuh. Min 1 min 1 dikurangi 7 min min 8. min 8 sama dengan 0. Maka kita cari nilai x yang mungkin itu berapa dan berapa. Berarti kan kita bisa cari ya di sini. Yang dikalikan hasilnya min 8, kalau kita jumlahkan hasilnya plus 2. Berarti berapa dan berapa? 4 dan 2 ya? Plus 4 minus 2. Plus 4 dan x min 2. Maka x satunya itu adalah min 4 atau x-nya itu 2. Betul? Sekarang kita substitusikan nih dengan dua kemungkinan x ini ke salah satu persamaan mau fx atau gx. Misalnya kita mau masukin atau substitusikan ke yang fx sama dengan 2x kuadrat min x min 1 ya. Dengan yang pertama, untuk x sama dengan min 4. Kita masukkan ke fx sama dengan 2x kuadrat min x min 1. Maka x-nya kita ganti dengan min 4, jadi f min 4 sama dengan 2 kali min 4 kuadrat min 4. Berarti min kali min jadi plus ya. Jadi ini jadi plus nih. Dikurangi 1. Berarti 2 kali min 4 kali min 4 hasilnya 2 kali 16 ditambah 4 kurangi 1.
hasilnya 3. 2 kali 16 itu hasilnya 32, ditambah 3, hasilnya adalah 35. Berarti ini, karena X-nya min 4, berarti kita berlakukan di sini. Kan K itu A, B. Berarti titik K itu adalah X. A itu kan sebagai X. Berarti X-nya tadi berapa? Min 4. Berarti B-nya 35. Ya, itu untuk titik yang satu. Kita tentukan ini titik K, A, B. Sekarang, ganti warna. Untuk si X-nya sama dengan 2. Maka kita masukkan lagi ke persamaan yang fx tadi. 2x kuadrat min x min 1. Kita ganti x-nya dengan 2. Maka 2 kali 2 kuadrat min 2 min 1. Hasilnya 2 kali 4 min 2 min 1. Min 2 min 1 itu jadi min 3 ya. Maka 8 kurangi 3 sama dengan 5. Maka untuk yang ini bisa kita ambil dengan titik L, C, D. Atau C-nya adalah X, yaitu 2. D-nya adalah hasilnya, Y-nya yaitu 5. Maka kita ketemu titiknya itu min 4,35 dan 2,5. Nah, setelah itu, apa nih? Kita juga bisa tentukan gradiennya dulu. Oke. Sekarang tentukan gradien. Karena tadi si grafik ini melewati 2 titik, K 4, min 4,35 dan titik L 2,5 ya. Setelah itu, kita bisa menentukan, karena ini melalui 2 titik, itu kan bisa menggunakan rumus gradien, yaitu Y1 kurangi Y2 atau per maksudnya, X1 kurangi X2. Ini sebenarnya juga bisa Y2 min Y1 per X2 min X1 ya. Ini bebas aja, yang penting kalian konsisten satunya yang di depan atau duanya yang di depan. Jangan misalnya Y1 min Y2 per X2 min X1, jangan kayak gitu, tapi harus konsisten di awalnya mau 2 dulu atau 1 dulu. Karena ini melalui 2 titik, berarti rumusnya yang ambil yang ini. Terus masukin aja di sini. Y1-nya berarti 35 dikurangi Y2-nya adalah 5 per X1-nya min 4, X2-nya min 2 ya. Berarti dihitung 35 kurangi 5 hasilnya 30. Min 4 kurangi 2, Min 6. min 6. Min 6. Berarti di sini adalah 30 bagi min 6 hasilnya min Min 5. 3. Ketemu gradiennya min 5. Oke, soal ini masih belum selesai. Karena yang ditanyakan apa? Jika garis Y sama dengan PX plus Q tegak lurus. Ya, kalau tegak lurus, itu berlakunya apa nih? Nah, kalau tegak lurus itu ada hubungannya dengan gradien ya. Kan kalau misalnya tegak lurus, simbolnya bisa kita simpulkan gini ya. Itu tuh berlakunya apa? Ketika ada gradien yang pertama, dikali gradien yang kedua, itu hasilnya adalah min 1 kan. Jadi M1 kali M2 itu sama dengan min 1. Atau, kalau kita udah tahu si gradien yang pertamanya itu min 5, berarti kita harus mencari gradien yang satunya lagi. Berarti di sini bisa, atau kita cari M2-nya. Gradien yang keduanya itu berapa? Berarti min 1 dibagi gradien yang pertama. Yang gradien yang pertama itu kita tadi sudah cari sebelumnya, yang tadi berpotongan di 2 titik berbeda, yaitu hasilnya min 5. Maka di sini M2 itu berarti gradiennya berapa? Min 1 per
min 5 ya. 5. Maka kalau negatif bagi negatif itu hasilnya jadi Positif. positif. Maka gradien yang kedua atau yang tegak lurus tadi itu gradiennya adalah 1/5. Ya. Nah, si gradien yang ini pada garis M, tegak lurus pada garis M melalui titik 1,1. Dan kita kan mau mencari P plus Q dengan clue-nya garisnya itu Y sama dengan PX plus Q. Di sini, kalau kalian di persamaan garis lurus, itu kan ada, biasanya kita tahu Y itu sama dengan MX plus C ya. M di sini kan gradien ya. Gradien ya. Berarti kalau kita ubah bentuknya jadi Y sama dengan PX plus C seperti soal yang ini, PX plus Q ya di sini. Si P ini adalah sama kayak gradien ya. P ini adalah gradiennya. Maka kita bisa langsung substitusikan si P itu sama dengan gradien yang kedua ini, yaitu 1/5. Maka di sini, karena Y sama dengan PX plus Q, Y-nya tadi kan melalui titik 1,1. Berarti si Y-nya itu nilainya 1 ya. X-nya juga nilainya 1. Berarti Y kita ganti dengan 1. Si P-nya tadi kita udah tahu 1/5 dikali X-nya adalah 1 juga. Ditambah Q. Maka hasilnya 1 sama dengan 1/5 tambah Q. Maka Q-nya adalah berarti 1 dikurangi 1/5. Berarti ini bisa kita rubah jadi 5/5 min 1/5 ya. Hasilnya 4/5. Tadi yang ditanyakannya adalah nilai P plus Q. Maka tinggal kita cari aja. Nilai P plus Q. Maka di sini P-nya tadi berapa P-nya? P-nya itu sama kayak gradien. Nah, ini. Yaitu 1/5. 1/5 ditambah Q. Q-nya adalah 4/5. 1/5 tambah 4/5 hasilnya 1. 5/5 atau 1. Maka jawaban untuk soal ini adalah 1. Oke, kalian perlu ditulis dulu. Kalau perlu ditulis dulu, kamu dikasih waktu, silakan ditulis dulu. Oke, sudah? Sudah ya? Sudah? Kalau sudah, kamu lanjut ke soal selanjutnya. Sudah ya? Oke. Soal selanjutnya nih. Kalau di soal katanya 9 bilangan. Kita hitung dulu apakah ini 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ya? Ini bukan 9 tapi 8.
8 bilangan yaitu 2, 4, 8, 3, 5, 7, 8, 4 diurutkan dari yang terbesar hingga terkecil. Jika U dan T secara berturut-turut mempresentasikan bilangan pada posisi ketiga dan ke-8 setelah diurutkan. Nilai 2 kali U min T sama dengan, berarti kita harus urutkan dulu si data ini dari apa? Dari yang terbesar ke yang terkecil. Maka kita susun dari yang terbesar, berarti di sini yang terbesarnya adalah 8, kemudian 8-nya ada 2 ya. 8, 8, terus berapa lagi? 7, 7-nya ada 1 ya. Kemudian setelah 7, 6 nggak ada, berarti ke 5, 5-nya ada 1. Terus abis 5 kemana? Ke 4, 4-nya ada 1, 2. 4, 4. Setelah itu ke 3, 3-nya ada 1. Terakhir kedua. Kita udah urutkan dari yang terbesar ke yang terkecil. Ada 8 bilangan. Sekarang, jika U dan T secara berturut-turut mempresentasikan bilangan posisi ketiga dan ke-8. Berarti U itu posisi yang ketiga. Ketiga ini berarti si 7 ini ya. Ini adalah U. Yang ke-8 itu yang mana? Berarti yang terakhir nih. Si T ini adalah yang ke-8. Sudah kita tentukan U dan T-nya. Selanjutnya, gampang aja berarti kita tinggal substitusikan. Karena yang dicari adalah 2 kali U min T. Maka di sini artinya 2 dikali U itu 7 min T-nya 2. Hasilnya 2 kali 7, 14 dikurangi dengan 2, hasilnya 12. Maka jawaban yang tepat adalah 12. Oke. Dan ini nggak terlalu panjang kayak tadi ya, ini cukup singkat di sini. Oke, kita langsung aja ya lanjut ke soal selanjutnya nih. Di sini ada suatu limas dengan volume 30 memiliki alas berupa daerah segitiga KLM. Jadi ada limas dengan alasnya segitiga dengan ada punya koordinat titik-titik di sudut segitiganya yang ada pada gambar ini. Yang ditanyakannya apa di sini? Jarak antara titik M dan KL sama dengan titik M itu kan yang ini. Jarak M dengan KL berarti kita tarik aja jarak dari titik M ini ke KL ini. Nah, seperti itu. Yang ditanya jarak berarti jarak dari sini ke sini adalah sama kayak tinggi dari segitiga KLM ini ya. Kita bisa cari tahu dengan data-data koordinat yang ada di soalnya nih, dari koordinat KL dan M. Sekarang, jarak dari M ke garis KL, itu tuh berlakunya si titik X atau dari koordinatnya itu yang berlakunya si X-nya atau Y-nya. Kalau mau menentukan ini ke sini, X atau Y-nya adalah Y. Y ya. Betul, Y-nya yang berlaku di sini. Maka kalau kita mau cari, tinggal kita kurangi aja si sumbu, si titik koma Y yang di M dengan yang ini. Sama aja kan, ini Y-nya untuk K dan L. Berarti jarak dari titik M dan KL itu kita bisa cari dengan kurangi aja 8 kurangi 3. 8-nya dari titik M, si 3-nya ini dari Y-nya K dan L. Maka di sini 8 kurangi 3 hasilnya 5. Itu adalah jarak dari titik M dan KL. Jawabannya yang D.
Yang ini ada yang mau ditanyakan atau cukup jelas? Jelas ya? Jelas? Kemudian lanjut ya ke soal selanjutnya. Nah, ini masih di soal yang sama tapi yang ditanyakannya berbeda nih. Yang ditanyakannya adalah luas daerah segitiga KLM sama dengan di sini. Kalau mencari luas segitiga itu kan kita harus tahu informasi apa? Luas segitiga itu kan harusnya setengah kali alas kali tinggi ya. Maka kita harus tahu alasnya berapa, tingginya berapa. Alas itu kan berarti yang ini ya. Nah, kita bisa cari tahu alasnya dengan ini dan tingginya. Berarti sebelumnya kita udah tahu, di soal sebelumnya kita udah hitung juga tingginya. Yaitu sama kayak jarak M ke garis KL, itu tingginya. Berarti kita udah tahu bahwa tingginya itu 5. Nah, berarti kita harus cari tahu si alasnya itu berapa. Kalau mencari alas, berarti kan ini adanya di sumbu X. Berarti kita bisa kurangi aja si X yang di L dan si X yang ada di K. Maka alasnya itu adalah 8 dikurangi dengan 2, yaitu 6. Sehingga luas segitiganya adalah setengah kali alas kali tinggi sama dengan setengah dikali alasnya 8, 6 maksudnya. Nah, alasnya itu 6, tingginya adalah 5. Ini bisa kita bagi hasilnya 3. Maka luas segitiga adalah 15. Jawabannya yang B. Berarti ini kalau baru mau. Ini kalau baru mau. Juga perlu mau misalnya si adik. Namanya si Purnama. Pikiran Yang tadi mama kayak itu tentang Oke. Itu untuk soal yang ini nih. Jadi cukup bukan cukup maksudnya nyambung ya dari yang sebelumnya, tapi yang ditanyakannya itu berbeda. Oke. Nah, ini sama ya, sama sebelumnya. Sekarang lanjut ke soal selanjutnya. Soal selanjutnya di sini ditanyakan, jika X tidak sama dengan 1 dan X tidak sama dengan min 3, maka hasil kali 9 min X kuadrat per 2 min 2X dan 2X min 2 per X plus 3 senilai dengan apa? Berarti kita harus kalikan ya. Kita kalikan yang ini dengan ini. Berarti di sini 9 min X kuadrat per 2 min 2X itu kita kalikan dengan 2X min 2 per X plus 3. Nah, di sini ada 9 min X kuadrat. Kita bisa ubah karena kita tahu di sini kalau ada A kuadrat min B kuadrat itu hasilnya sama kayak A plus B kali A min B, betul? Di sini ada yang harus kita ingat bahwa berlaku A kuadrat min B kuadrat itu sama kayak A plus B dikali dengan A min B. Berarti kalau ada 9 min X kuadrat, kalau 9 itu kan artinya 3 kuadrat ya. 3 kuadrat min X kuadrat itu sama artinya kayak 3 plus X kali 3 min X. Nah, jadi kita bisa ubah si 9 min X kuadratnya jadi persamaan yang ini. Maka
Maka di sini kita kalikan semuanya. 9 min X kuadrat itu kita tuliskannya dengan 3 plus X dikali 3 min X dikali dengan 2X min 2 per 2 min 2X dikali dengan X plus 3. Ada yang bisa kita coret? Ini bisa kita coret. 3 plus X sama kayak X plus 3. Terus, yang mana lagi nih? Nah, 2X min 2 bisa dibagi dengan 2 min 2X. 2X min 2 dibagi dengan 2 min 2X. Itu bisa kita tuliskan juga 2X min 2 sama kayak min 2X min 2X plus 2 ya. Atau, oke. Nah, atau bisa kita tuliskan 2X min 2 per, kita keluarkan minnya, jadi 2X min 2. Berarti ini bisa kita coret, hasilnya adalah min 1. Maka ini kalau kita bagi hasilnya adalah min 1. Setelah itu berarti kini hasilnya tinggal sisa 3 min X dikali min 1. Min 1 kali 3 min X hasilnya, berarti ini berlaku sifat apa? Distributif. Min 1 kali 3 dan min 1 kali min X. Min 1 kali 3 itu hasilnya min 3. Min 1 kali min X adalah plus X. Hasilnya adalah min 3 plus X atau bisa kita tulis dengan X min 3. Ketemu deh jawabannya. Opsi yang C. Nah, ada yang mau ditanyakan untuk soal yang ini? Go. Nah, untuk pertemuan kali ini, sepertinya soalnya cukup segitu dulu ya. Next pertemuan kita ketemu kamu tiga lagi di PK di hari Kamis depan berarti ya. Sudah cukup? Ada yang mau ditanyakan nggak? Aman kita. Aman. Kenapa, Raffi? Aman, insya Allah aman. Oh iya. Oke, maaf tadi putus-putus soalnya. Oke, kalau aman berarti kita udah cukupkan aja ya untuk pertemuan kali ini. Kita tutup dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil. Tapi sebelum berakhir, kamu mau minta semuanya on cam dulu. Kita foto dulu ya. Silakan on cam dulu. Oke, sebentar. Nanti stop share dulu. Oke, yang lainnya ada yang mau on cam lagi? Bentar, Kak. Oke. Oke. Siap ya?
Ya, kasih senyum terbaiknya. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih adik-adik semua untuk hari ini. Silakan bisa melanjutkan aktivitasnya lagi, mau beristirahat ataupun melanjutkan belajar lagi, silakan. Selamat berpuasa di bulan Ramadan ini. Semoga ibadahnya terus lancar ya. Kamu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Terima Kak. kasih, Kak. Terima kasih, Ya, Kak. Assalamualaikum. sama-sama. Izin live ya, Baik Kak. ya, Kak. Ya, Waalaikumsalam.